Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Septi, dan 4 rekan saya, yaitu Asyifa, Zulkarnain, Jadi, dan juga Isna. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Makna dan Keutamaan Ilmu Tauhid. Dalam kalimat tauhid ini terdapat dua rukun, yaitu nafi atau penidaan dan isbat atau penetapan. Rukun pertama terdapat pada kalimat la ilaha, maksudnya adalah membatalkan seluruh sesembahan selain Allah dalam segala jenisnya dan wajib kufur terhadapnya. Rukun kedua terdapat kalimat illallah, maksudnya menetapkan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid disebut dengan rububiyah. Sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadati. Keyakinan ini disebut uluhiyah. Tauhid terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, tauhid dalam kekuasaan Tuhan atau tauhid rububiyah. Yang kedua, aspek ibadah atau tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid dalam nama dan sifat Allah atau asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mempercayai dan mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara, serta menjaga seluruh alam semesta. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Tauhid uluhiyah adalah hanya kepada Allah setiap ibadah ditunjukkan. Tidak ada persembahan atau pengabdian pada selainnya, dan hanya Allah yang layak disembah. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalam kitab Tauhid, ibadah ialah penghambatan diri kepada Allah dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Tauhid asma wa sifat artinya bahwa sesuatu nama dan sifat atau karakteristik Allah yang disebutkan baik oleh Al-Quran dan Al-Hadis adalah hanya berhak disandang oleh Allah itu sendiri. Pengamalan tauhid dilakukan dengan melakukan segala perbuatan hanya bertujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala amal mengacu pada risalah Islam sebagai ketentuannya. Keutamaan kalimat tauhid. Dalam kata ikhlas, la ilaha illallah, terkumpul keutamaan yang banyak dan faedah yang bermacam-macam. Akan tetapi keutamaan tersebut tidak banyak bermanfaat bagi yang mengucapkannya jika sekadar diucapkan saja. Baru memberikan manfaat bagi orang yang mengucapkannya dengan keimanan yang paling utama adalah bahwa orang yang mengucapkannya dengan ikhlas semata-mata karena mencari ridhonya, maka Allah Ta'ala haramkan baginya api neraka. Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, muttafaq alaih. Artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa yang mengatakan la ilaha illallah semata-mata karena mencari ridha Allah. Syarat-syarat la ilaha illallah: 1. Berilmu atau al-ilmu. Yang dimaksud adalah memiliki ilmu terhadap maknanya, baik dalam hal nafi maupun isbat, dan segala amal yang dituntut darinya. Jika seorang hamba mengetahui bahwa Allah adalah semata-mata yang disembah dan bahwa penyembahan kepada selainnya adalah batil, kemudian ia mengamalkan sesuai dengan ilmunya tersebut, Allah berfirman, Quran Surat Muhammad ayat 19, Fa'lamu annahu la ilaha illallah. Artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang hak melainkan Allah. 2. Yakin atau al-yakin, yaitu seseorang yang mengucap syahadat dengan keyakinan sehingga hatinya tenang di dalamnya, tanpa sedikit pun pengaruh keraguan yang disebabkan oleh setan, jin, dan manusia. Bahkan mengucap dengan penuh keyakinan atas kandungan yang ada di dalamnya. Juga keyakinan bahwa kepada selain Allah tidak boleh diarahkan kepadanya ibadah dan penghambaan. Allah berfirman, Quran Surat Al-Hujurat ayat 15,
Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. 3. Menerima atau al-qabul. Maksudnya adalah menerima semua ajaran yang terdapat dalam kalimat tersebut dalam hatinya dan lisannya, membenarkan dan beriman atas semua berita dan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Tidak ada sedikit pun yang ditolaknya dan tidak berani memberikan penafsiran yang keliru atau perubahan atas nas-nas yang ada sebagaimana hal tersebut dilarang oleh Allah Ta'ala. 4. Tunduk atau an-naqiyad, yang dimaksud adalah tunduk atas apa yang diajarkan dalam kalimat ikhlas, yaitu dengan menyerahkan dan merendahkan diri serta tidak membantah terhadap hukum-hukum Allah. Allah berfirman, Quran Surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Artinya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserahlah diri kepadanya, termasuk juga tunduk terhadap Allah yang dibawa Rasulullah SAW dengan diiringi sikap ridho dan mengamalkannya tanpa bantahan serta tidak menambah atau mengurangi. 5. Jujur, asidik. Maksudnya dengan keimanan dan akidahnya, selama itu terwujud maka dikatakan orang yang membenarkan terhadap kitab Allah dan sunnahnya. Lawan dari jujur adalah dusta. Jika seseorang hamba berdusta dalam keimanannya, maka seorang tidak dianggap beriman, bahkan dikatakan munafik walaupun mengucapkan syahadat dengan lisannya. Maka syahadat tersebut baginya tidak menyelamatkannya. 6. Ikhlas, al-ikhlas. Maksudnya adalah mensucikan setiap amal perbuatan dengan niat yang murni dari kotoran-kotoran syirik. Yang demikian itu terwujud dari apa yang tampak dalam perkataan dan perbuatan yang semata-mata karena Allah dan karena mencari ridhonya. Allah berfirman, Quran Surat Az-Zumar ayat 3, Ala lillahi dainul kholis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. 7. Cinta, al-mahabbah. Cinta yaitu mencintai kalimat yang agung ini serta semua ajaran dan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Maka dia mencintai Allah dan Rasulnya dan mendahulukan kecintaan kepada keduanya atas semua kecintaan kepada yang lainnya, serta melakukan semua syarat-syarat dan konsekuensinya. Cinta dengan Allah adalah cinta yang diiringi dengan rasa pengagungan dan rasa takut serta pengharapan. Allah berfirman, Quran Surat Ali Imran ayat 30, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibkumullaha wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang makna dan keutamaan ilmu tauhid dari kelima presentator tadi. Demikianlah hasil diskusi dan presentasi kita pada hari ini. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya, taat dan patuh atas apa yang diperintahkan Allah serta menjauhi apa yang dilarang. Beribadah kepada Allah sesuai yang disyariatkan. Tauhid sendiri terdiri dari 3 aspek, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan syarat-syarat kalimat tauhid ada 7, yaitu berilmu, yakin, menerima, tunduk, jujur, ikhlas, dan cinta. Setiap muslim harus mewujudkan syahadat ini, sehingga tidak dikatakan seorang hanya sekedar mengucapkannya dengan lisan, namun meninggalkan perintahnya dan melanggar larangannya, serta taat kepada selainnya atau beribadah tidak sesuai dengan ajarannya. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.